Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan bincang-bincang dengan orang-orang yang terdekat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Syahdan. Insya Allah beliau akan memaparkan tema rahasia telinga dan kekuatan mendengarkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga adalah anggota tubuh kita, panca indera kita yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Ibu-ibu punya telinga? Mau saya tukar dengan uang 10 juta? Mau. Begitu hebat telinga kita, memiliki manfaat dan rahasia yang luar biasa. Di antaranya Bu, bahwa telinga lah yang pertama kali diaktifkan dan dinonaktifkan terakhir kali oleh Allah. Pertama kali diaktifkan ketika bayi itu dilahirkan, bahkan sebelum bayi dilahirkan, ketika dalam rahim ibu nih, telinga bayi janin sudah diaktifkan. Karenanya orang tua bisa komunikasi dengan bayi. Karenanya menurut ilmu pengetahuan, anak karakter dan kebiasaannya bisa ditentukan dari bagaimana bayi itu ketika dalam kandungan. Maka jangan heran sekarang ada bayi yang usia 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Betul? Betul. Kenapa? Karena orang tuanya sering memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau sering didengerin dangdut, jadi penyanyi dangdut bisa. Tapi kalau sering diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka dia bisa hafal Al-Quran, akhlaknya insya Allah seperti Al-Quran. Makanya Bu, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa sih orang Yahudi cerdas-cerdas? Karena kebiasaan perempuan Yahudi ketika hamil, itu kebiasaannya dia mengerjakan matematika, ibunya nih perempuan yang hamilnya, mengerjakan bank soal matematika, membaca kitab suci mereka, diperdengarkan ke bayi mereka. Maka perempuan hamil Yahudi kemana-mana bawa kitab suci, bawa bank soal matematika. Perempuan kita hamil kemana-mana bawa gunting sama bangle. Coba itu, golok juga kalau bisa dibawa itu, benar. Iya, makanya beda. Orang Yahudi malu kalau punya anaknya bodoh. Maka mereka makannya ikan. Yang penting cerdas, muka belakangan. Kalau kita malu kalau punya anak nggak cakep, jelek, bener kan? Yang penting cakep dulu, pinter belakangan. Makanya kalau 7 bulan, 4 bulan yang dibaca apa? Surat Yusuf, surat Maryam, itu aja, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pendengaran yang pertama kali diaktifkan, bayi ketika lahir diazanin apa dikasih unjuk Al-Quran? Diazankan, karena telinganya yang aktif dan respon. Dan manusia ketika wafat, ketika sakaratul maut, tangan udah nggak bisa bergerak, mulut sudah tidak bicara, mata sudah tidak bisa melihat, tetapi pendengarannya masih sempurna bisa mendengar. Karena itu orang ditalkin, diperlihatkan kitab, apa diperdengarkan kalimat tauhid? Diperdengarkan. Maka Bapak Ibu, bahkan orang ketika tidur, pendengarannya masih aktif. Maka ada orang tidur, beliau ini orang tidur ruangan besar, tapi kalau suara berisik nggak bisa tidur. Sebaliknya ruangan sempit, tapi kalau tenang bisa tidur. Benar nggak? Ini juga rahasia kenapa Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 309 tahun, karena fadarabna ala adhanihim fil kahmi sinina adada. Maka kami tutup telinga-telinga mereka di dalam sebuah gua beberapa tahun.
maka pendengaran itu luar biasa. Maka mohon maaf, tokoh bangsa kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini Masya Allah, sering kita dengar tidur di forum-forum seminar, forum-forum resmi baik nasional maupun internasional. Tetapi begitu ditanya, luar biasa paham terhadap tema yang dibangun ketika itu. Beliau ketika tidur begitu menyampaikan, nyambung dengan tema pembicara-pembicara sebelumnya. Kenapa? Karena di samping pendengaran beliau ketika tidur tetap aktif, keaktifannya di atas rata-rata kita sebelumnya. Bahkan saya salah satu pengagum Allahu yarham Gus Dur. Beliau sering datang ke pesantren saya. Itu baru datang bisa tidur itu. Begitu kiai saya ceramah nyinggung buat guyonan ke Gus Dur lagi tidur, padahal mohon maaf mendengkur tapi bisa ketawa. Kenapa? Karena pendengaran Gus Dur lebih tajam daripada penglihatan beliau. Allah memang kasih beliau penglihatan terbatas, tapi pendengarannya lebih hebat dari penglihatannya. Bahkan pendengarannya itu lebih, daya tangkapnya lebih cerdas dari logika beliau sekalipun. Inilah kemampuan yang istimewa dari Gus Dur. Maka wajar kalau sering kita dengar Gus Dur kok tidur, tapi ditanya nyambungnya luar biasa. Gus Dur lagi tidur kok begitu beliau menyampaikan tema itu nyambung. Bahkan bisa ditanya jawab detail sekali. Allahu Akbar. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena di antara keistimewaan telinga, di antaranya adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Pendengaran itu bisa menjadi wasilah datangnya pengetahuan, hidayah, bahkan ketaatan seseorang. Jadi orang bisa taat, bisa menjadi rajin ibadah, bisa menjadi cerdas luar biasa kalau dia bisa memaksimalkan daya dengar dia, kalau dia bisa menggunakan pendengarannya dengan baik. Karena inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Dan yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati dan atau menggunakan pendengarannya yang baik. Masya Allah. Semoga kita bukan hanya bisa mendengar, tapi juga mampu mendengarkan dengan baik-baik saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Guru Syahdan yang telah menyampaikan banyak ilmunya dan berbagi buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita amalkan bersama-sama. Setelah ini kita akan doa bersama. Tetap jangan kemana-mana, di Cahyati Spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid.